Bab 2249. Kamu sudah mati. 1. Kami tidak terkalahkan. Kepercayaan diri. Kata-kata lelaki tua itu penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Tentu saja, mereka memiliki keyakinan ini, karena di mata mereka, alam semesta kota pemakaman ini adalah peradaban rendah. Belum lagi Mileye, bahkan Raja Gunung Salju yang berdiri di puncak alam semesta tidak ada apa-apanya di mata mereka. Alasan mengapa mereka ingin menghancurkan alam semesta ini bukan karena mereka takut pada Raja Gunung Salju dan lainnya, tetapi karena mereka ingin mengurangi banyak masalah. Di arena, semua orang memandang Mileye. Mileye tidak diragukan lagi adalah yang paling misterius di hati semua orang. Semua orang tahu bahwa ada seseorang di belakangnya, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat orang di belakangnya. Apakah itu akan lebih kuat dari orang tua ini? Tidak ada yang tahu, tapi semua orang berpikir itu tidak mungkin. Kekuatan orang tua ini telah melampaui ruang lingkup alam semesta ini. Pada saat ini, Wandigu tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Tuan, tidakkah menurutmu kamu terlalu sombong?" Orang tua itu memandang Wandigu, "Bukannya aku terlalu sombong, tapi kalian terlalu rendah, kamu bahkan tidak tahu apa itu master yang sebenarnya. Kalian saat ini masih mempelajari ruang waktu dan hanya Raja Gunung Salju yang telah melampaui ruang waktu, tetapi apakah kamu tahu, di tempat kami, orang-orang kami begitu lahir langsung mempelajari ruang waktu tingkat tinggi. Jalan ruang waktu yang telah kalian kejar sepanjang hidup kalian, bisa kami dapatkan sejak lahir." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalian dan kami sama sekali tidak berada di level yang sama." Sindiran telak. Semua orang diam. Arogan. Sangat arogan. Namun, mereka memiliki kekuatan ini. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Mileye, "Tunggu apa lagi?" Mileye sedikit tidak berdaya. Dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Wandigu, sejak lahir memang dirinya memiliki banyak musuh. Orang tua ini awalnya mengincar Raja Gunung Salju dan Wandigu, tapi sekarang orang ini tiba-tiba datang mengincarnya dan memintanya untuk memanggil bantuan. Bila kamu tidak memanggil bantuan, dirinya akan terkesan seperti sedang meremehkannya. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, Wandigu berjalan ke arah Mileye. Dia memandang lelaki tua di langit dan berkata dengan pelan, "Saudara Ye, apakah kamu khawatir orang di belakangmu akan kalah dari orang tua ini? Jika kamu khawatir tentang ini, aku dapat memberitahu kamu bahwa aku baru saja meramal orang tua itu. Selama kamu membiarkan dia merasakan adikku, dia pasti akan mati." Saat dia berbicara, dia memandang Mileye, "Ramalan aku itu sangat akurat." Mileye. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menunjuk pedang biru gaib di tangan Mileye. "Orang yang membuat pedang ini adalah orang di belakangmu." Wandigu mengangguk dengan cepat, "Iya. Jika kamu pikir kamu tidak terkalahkan, kamu bisa merasakannya." Saat dia berbicara, dia merebut pedang biru gaib dari tangan Mileye, dan buru-buru membawanya ke lelaki tua itu. "Mileye." Wandigu menatap lelaki tua itu, dia menunjuk pedang biru gaib, "Silakan." Pria tua itu sedikit tersenyum, "Kuikuti kemauanmu." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memegang pedang biru gaib, sedangkan Wandigu dengan cepat menyingkir. Mata lelaki tua itu perlahan tertutup dan pedang biru gaib di tangannya mulai bergetar. Semua orang melihat orang tua itu. Saat ini, lelaki tua itu sedikit mengernyit. Dia tidak merasakan wanita dengan bergaun polos, tapi dia sudah merasakan bahayanya. Pada saat yang sama, jejak kecemasan muncul di hatinya. Saat ini, Wandigu di bawah tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu berhenti?
Apakah kamu takut? Sekitar, ekspresi semua orang menjadi aneh. Orang tua itu melirik Wan Digu dan mencibir, takut, konyol. Saat dia berbicara, matanya tertutup lagi. Pedang biru gaib semakin bergetar. Pada saat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening dalam-dalam, karena kegelisahan di hatinya menjadi semakin intens. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Mungkinkah pihak lain benar-benar seorang supermaster? Pada saat ini, lelaki tua itu akan menyerah. Meskipun dia percaya diri, dia tidak berpikir dia tidak terkalahkan, dan saat ini, kegelisahan di hatinya membuatnya mengerti bahwa pihak lain pasti bukan orang yang sederhana. Menyerah. Pria tua itu hendak menyerah, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupilnya tiba-tiba menyusut karena dia merasakannya. Pada saat ini, cahaya pedang entah muncul dari mana. Melihat pedang, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut dan dia ingin bergerak. Namun, ketika akan bergerak, cahaya pedang sudah masuk di antara alisnya. Boom! Tubuh fisik lelaki tua itu langsung menghilang, hanya menyisakan jiwanya. Tidak hanya itu, jiwanya masih menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang membatu di tempat. Suasana di lapangan sangat hening. Dibunuh dalam hitungan detik. Semua orang merasa seperti disambar petir, kepala mereka menjadi kosong. Apa kekuatan lelaki tua ini? Itu adalah eksistensi yang bisa mengalahkan Raja Gunung Salju, dan itu adalah Supermaster. Namun dibunuh dalam hitungan detik. Tidak hanya semua orang, tetapi Raja Gunung Salju dan Wan Digu merasakan hati mereka bergolak seperti ombak saat ini. Terutama Raja Gunung Salju, dia sangat jelas tentang kekuatan lelaki tua itu, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua ini akan dikalahkan dalam hitungan detik. Terlebih lagi, dia dibunuh dengan berjarak banyak star teritori. Seberapa kuat lawannya itu? Wajah Wan Digu dan Raja Gunung Salju menjadi lebih serius dari sebelumnya. Tidak jauh, mata lelaki tua yang masih mati itu penuh dengan kebingungan. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wan Digu mengangkat bahu, terima kenyataan. Kamu sudah mati. Semua orang. Lelaki tua itu memandang Wan Digu, seolah-olah kehilangan jiwanya, sangat tidak mungkin berada sejauh ini. Bagaimana dia bisa mengalahkanku dalam hitungan detik? Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Bersambung. Bab 2250. Kamu sudah mati. 2. Wan Digu berkedip, aku bersimpati dengan apa yang terjadi padamu, tapi sejujurnya, aku sedikit senang sekarang. Semua orang. Pria tua itu menatap Wan Digu, matanya penuh kebencian. Apakah kamu pikir kamu telah menang? Tidak, begitu aku mati, kamu akan benar-benar membuat marah orang-orang di atas kalian. Wan Digu berkata tiba-tiba, kami memiliki adik saudara Ye. Dia bisa mengalahkan kalian sendirian. Mile Ye. Pria tua. Pria tua itu melirik pedang biru gaib di tangan Mile Ye, lalu menghilang sepenuhnya. Dihapus langsung. Benar-benar menghilang. Di arena, semua orang tetap diam. Apa yang terjadi hari ini agak terlalu dramatis. Saat ini, Wan Digu berkata dengan pelan, sebuah nyawa menghilang begitu saja. Semua orang. Pada saat ini, Mile Ye merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Senang. Dia sama sekali tidak senang. Karena dia tahu bahwa masalah yang lebih besar pasti akan segera datang. Tanpa banyak berpikir, Mile Ye melirik Wan Digu, Raja Gunung Salju dan lainnya, apakah kalian masih ingin bertarung? Masih ingin bertarung? Mendengar perkataan Mile Ye,
Ekspresi klan jahat, Gina dan lainnya menjadi sedikit tidak wajar. Apakah masih akan bertarung? Pada saat ini, Gina tiba-tiba menunjuk ke langit, lihat. Semua orang melihat ke atas, gerbang batu di langit masih ada, belum hilang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Mileye menatap Raja Gunung Salju, "Senior, apakah kamu tahu kekuatan apa itu?" Raja Gunung Salju menggelengkan kepalanya. "Aku sudah merasakannya sejak lama, tetapi pada saat itu, aku tidak cukup kuat untuk mendobrak dan membuka lorong ruang waktu." Mileye melirik semua orang, "Semuanya, izinkan aku memberi sedikit saran. Kalian harus tahu bahwa meskipun lelaki tua itu baru saja mati, ini jelas bukan akhir, tetapi awal. Dengan kata lain, tidak lama lagi pasukan di balik gerbang batu akan menyerang kita lagi." Semua orang diam. Mileye melanjutkan, "Jangan menaruh harapan kalian padaku, aku tidak bisa menghubungi adikku. Jika pihak lain tidak berinisiatif menggunakan pedang biru gaib untuk menemukan adikku, maka adikku tidak akan menyerang mereka. Apakah kalian paham?" Gina tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Ye, di mana adikmu sekarang?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dari gerbang batu. Di arena, semua orang melihat ke atas. Mileye berhenti, merasa sedikit pusing. Sialan. Tidak ada waktu untuk membiarkan dirinya berkembang. Mereka ini ingin memusnahkan orang. Pada saat ini, gerbang batu terbuka, kemudian seorang pria parubaya keluar yang mengenakan jubah brokat. Saat dia keluar, seluruh ruang waktu antara langit dan bumi langsung menjadi ilusi. Melihat adegan ini, semua wajah orang di lapangan menjadi serius. Pria parubaya itu melirik orang-orang di bawah dan sedikit tersenyum. Siapa yang baru saja membunuh pria tua itu? Di bawah, semua orang menoleh untuk melihat Mileye. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya dan ada 10.000 kuda yang berlari kencang di dalam hatinya. Mata pria parubaya itu tertuju pada Mileye. Setelah beberapa saat, dia melirik semua orang di lapangan, "Apakah kalian tidak bercanda?" Semua orang menggelengkan kepala dengan cepat. Mileye. Pria parubaya itu memandang Mileye lagi dan setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, "Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang dapat membunuh alam tidak berhati." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Alam tidak berhati." Pria parubaya itu mengangguk, "Tingkatan alam kita di sana." Mileye menatap pria parubaya itu, "Di mana tempat kalian itu?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Alam kritis." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Wajar." Saat dia berkata, dia memandang Raja Gunung Salju. "Awalnya, kita adalah orang dari dua dunia, kalian menjalani hidup kalian dan begitu juga dengan kami, tapi kalian bersikeras untuk merusak kedamaian ini." Gina tiba-tiba berkata, "Kami tidak pergi ke duniamu." Sebetulnya selain Raja Gunung Salju, meskipun mereka juga penasaran dengan alam kritis, mereka tahu betul bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Saat ini, jika masih memaksa pergi ke tempat orang lain, bukankah itu mencari kematian? Pada saat ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Awalnya, kami hidup dalam damai, tetapi kalian membunuh orang-orang kami." Gina ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada saat ini, seseorang yang mengetahui takdir di belakangnya tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye. "Dia yang membunuhnya dan itu tidak ada hubungannya dengan kita." Mileye melirik pria itu, tetapi tidak berbicara.
Pria paruh baya itu memandang Mileye, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye melihat semua orang di lapangan, tapi tidak ada yang berbicara. Bersambung. Bab 2251. Sangat murahan. 1. Di depan gerbang batu, pria paruh baya itu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Kamu yang bunuh." Mile tertawa, "Ya." Pria paruh baya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jika kamu yang membunuhnya, itu berarti kamu menyelamatkan alam semesta ini. Tetapi sekarang, orang-orang di alam semesta ini ingin menjauhkan diri darimu. Bagaimana menurutmu?" Mile tertawa dan berkata, "Aku tidak punya pendapat." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ikut aku." Mile menatap pria paruh baya itu, "Aku boleh menolak?" Pria paruh baya itu mengangguk, "Boleh." Mile terdiam. "Menolak? Bagaimana cara menolak? Biarkan lawan merasakan pedang biru gaib." Memikirkan hal ini, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria di depannya tidak terlihat seperti orang bodoh. Pada saat ini, Wandi tiba-tiba berkata, "Saudara Ye." Mile memandang Wandi yang sedikit tersenyum, "Bagaimana bisa membiarkan kamu menangani masalah ini sendirian?" Mile dengan cepat bertanya, "Apa kamu ingin bantu?" Wandi tertawa, "Barusan jika bukan karena kamu melangkah maju, siapa di antara kami yang bisa melawan tetua itu? Tapi sekarang, mereka ingin membalas dendam, bagaimana bisa kami membiarkanmu menanganinya sendirian?" Mile buru-buru menarik Wandi ke depan, "Kak Gu, aku sudah menunggu kata-katamu ini, ayo kamu tangani sekarang." Ekspresi Wandi membeku. Semua orang. Wandi menarik lengan baju Mile, "Kamu tidak mau bersikap sopan." Mile berkata dengan serius, "Di antara saudara, kenapa harus bersikap sopan?" Wandi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kenapa kamu tidak sedikit lebih sopan?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mau." Wandi. Pada saat ini, pria paruh baya itu memandang Wandi, "Apa kamu ingin membantunya?" Wandi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku ingin mempertimbangkan kembali." Mile. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apa kalian berdua sedang mempermainkan aku?" Wandi menatap Mile tiba-tiba, "Saudara Ye, bisa pinjam pedangnya sebentar?" Mile mengangguk, "Tentu saja." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang di depan Wandi. Wandi memegang pedang biru gaib, dia menatap pria paruh baya itu, "Saudara Ye, jika aku mati, tolong bantu aku menjaga bangsaku." Mile mengangguk, "Baik, semua orang." Wandi menatap Mile, "Kamu." Mile berkata dengan serius, "Jangan khawatir, jika kamu mati, aku akan menjaga orang-orangmu dengan baik, kecuali aku mati." Anggota klan jahat. Setelah hening sejenak, Wandi berkata, "Bertemu orang yang tidak baik." Saat berbicara, dia menoleh melihat pria paruh baya itu dan tertawa keras, "Ayo, biarkan aku bertemu dengan Master Dunia Kritis Tao." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengulurkan dua jari, lalu meremasnya dengan ringan. Boom! Di antara ujung jari, cahaya pedang terjepit. Pedang biru gaib terjepit oleh dua jari ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Pria paruh baya melirik pedang biru gaib di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Pedang yang sangat kuat." Saat dia berbicara, dia sedikit gemetar. Boom! Wandi langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, jaring ruang waktu hitam langsung memenjarakannya. Wajah Wandi berubah drastis, dia menebas dengan pedang. Puff! Jaring hitam terkoyak. Melihat pemandangan ini,
Tatapan aneh melintas di mata pria paruh baya di kejauhan. Pedangmu menarik sekali. Wandi melihat pedang biru gaib di tangannya dan berseru, pedang yang bagus. Berbicara tentang ini, dia melirik Mile dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, kamu sangat murahan. Wajah Mile penuh garis-garis hitam dan hendak berbicara. Saat ini Wandi tiba-tiba menatap pria paruh baya itu, ayo lagi. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Sebilah pedang tiba-tiba menebas ke kepala pria paruh baya itu. Pada saat ini, pria paruh baya itu mundur selangkah dan pedang itu langsung menebas udara. Ekspresi Wandi berubah drastis, dia dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Boom! Pedang biru gaib bergetar hebat dan Wandi mundur dengan puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, pria paruh baya itu tiba-tiba maju selangkah dan meninju. Dengan pukulan tinju ini, ruang waktu di depan Wandi tiba-tiba terbelah. Wandi menyipitkan matanya sedikit dan langsung menampilkan domain waktu. Saat berikutnya, ruang waktu yang terbelah pulih kembali dan saat ini, sebilah pedang muncul di antara alis pria paruh baya itu tanpa peringatan. Tapi masih terjepit di antara dua jari. Pria paruh baya itu hendak menjepit pedang biru gaib dengan sedikit kekuatan dua jari, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa menjepitnya sama sekali. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Pada saat ini, Wandi mengerahkan kekuatan. Boom! Dengan suara ledakan, Wandi langsung diledakkan ke ruang waktu misterius yang jaraknya puluhan ribu kaki. Di ruang waktu itu, petir dewa hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, pupil mata Wandi tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, petir dewa hitam mendarat. Boom! Seluruh ruang waktu bergetar langsung. Wandi buru-buru menusuk ke atas dengan pedang biru gaib di tangannya. Boom! Seberkas petir dewa langsung ditusuk oleh pedang biru gaib, lalu hancur berkeping-keping. Bersambung. Bab 2252. Sangat murahan. 2. Sama seperti sedang memotong tahu. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya di kejauhan mengerutkan kening, pedangmu. Saat ini, Wandi juga sedikit bingung. Karena dia menemukan bahwa meskipun dia jatuh ke dalam ruang waktu misterius ini, dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Pedang ini luar biasa. Di kejauhan, pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, pedangmu benar-benar menarik sekali. Saat mengatakan itu, dia melangkah maju dan saat berikutnya, dia membalik tangannya dan menekan. Dengan tekanan ini, tombak panjang menyapu kepala Wandi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, pupil mata Wandi menyusut dan dia dengan cepat memblokirnya dengan pedang. Pada saat yang sama, ruang waktu di sekitarnya langsung menyatu dengannya. Boom! Ruang waktu Wandi bergetar hebat, lalu ruang waktu itu langsung tenggelam, tetapi tidak hancur. Ruang waktu itu secara paksa memblokir serangan tombak yang mengerikan ini. Pria paruh baya sedikit menyipitkan matanya, senjata aku berada di luar ruang waktu, dan kamu menyatu dengan ruang waktu, sehingga kamu dapat menahan senjata aku. Saat dia berbicara, dia melihat pedang King Xuan, pedang biru gaib, di tangan Wandi, itu karena pedang ini. Wandi memandangi pedang biru gaib di tangannya, matanya penuh kegembiraan. Dia menemukan bahwa dengan restu pedang ini, domain ruang waktu miliknya berkali-kali lipat lebih kuat. Dengan waktu dan ruang waktu yang diberkati oleh pedang King Xuan, pedang biru gaib, sangat kuat, bahkan seorang master penguasa seperti pria paruh baya yang melampaui ruang waktu dapat melakukannya. Tidak ada apa-apa. Mengerikan.
Wandi tiba-tiba menoleh untuk melihat Mile. "Kakak Ye, saudara Ye, kenapa kamu tidak memberiku pedang ini?" Mile tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak merasakan adikku?" dan bertanya apakah dia setuju. Mulut Wandi sedikit berkedut, "Anggap saja aku tidak bertanya. Dia tidak ingin mati." Wandi menatap lelaki paruh baya di kejauhan. Lelaki paruh baya itu melambaikan lengan bajunya dan tombak panjang tiba-tiba menerobos udara dan muncul di depan Wandi dan Wandi menebas dengan pedang tajam. Boom! Tombak panjang terpaksa berhenti, tetapi kekuatan yang kuat langsung membuat pedang biru gaib di tangannya terbang. Saat pedang biru gaib terbang keluar, pupil mata Wandi tiba-tiba menyusut karena merasakan aura kematian. Dia segera berbalik ke samping, tapi tetap saja terlambat. Puff! Tombak panjang menembus dada kanannya. Saat dia berhenti, seluruh orang telah memasuki ruang waktu gelap dan guntur petir dewa muncul lagi. Melihat adegan ini, ekspresi Wandi berubah drastis. Dia berkata dengan cepat, "Saudara Ye, tolong." Tanpa pedang biru gaib, dia tidak akan pernah bisa menghentikan petir dewa hitam ini. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang terbang ke ruang waktu ini. Itu adalah pedang biru gaib. Wandi dengan cepat menggenggam pedang biru gaib dan saat berikutnya, pedang biru gaib langsung membawanya keluar. Namun, dia dikunci rapat oleh kekuatan yang kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, pria paruh baya menoleh melihat Mile dan berkata sambil tersenyum, "Pedang yang sangat menarik." Mile menatap pria paruh baya itu, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Bunuh orang." "Tentu saja, bukan bunuh kamu." Saat berbicara, dia melihat Raja Gunung Salju di kejauhan dan Raja Gunung Salju terlihat tenang. "Bunuh aku." Pria paruh baya itu memandang Raja Gunung Salju dan berkata sambil tersenyum, "Sebelumnya kamu bilang kami tidak memberimu sumber daya, kamu akan mengambilnya sendiri." Raja Gunung Salju menatap pria paruh baya itu tanpa rasa takut di matanya. "Ya." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Ayo, coba dulu." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba maju selangkah. Dengan langkah ini, tombak panjang di depan dada Wandi tiba-tiba terbang keluar. Dan saat berikutnya, tombak panjang itu langsung muncul di depan Raja Gunung Salju. Raja Gunung Salju segera menghilang. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Melampaui di atas ruang waktu." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan tombak panjang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menikam ke kanan dengan pistol itu. Puff! Ruang waktu terkoyak. Saat berikutnya, aliran darah menyembur keluar dari raung waktu. Kemudian, sesosok terbang mundur. Itu adalah Raja Gunung Salju. Saat Raja Gunung Salju terbang, pria paruh baya itu melambaikan lengan bajunya. Boom! Jaring ruang waktu hitam langsung mengunci Raja Gunung Salju. Kilatan permusuhan melintas di mata Raja Gunung Salju, kemudian dia meninju keluar. Boom! Jaringan ruang waktu langsung berubah bentuk, tetapi tidak rusak. Raja Gunung Salju masih ingin bergerak. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba menghilang di tempat. Pupil mata Raja Gunung Salju tiba-tiba menyusut dan kedua lengannya tiba-tiba menghadang. Puff! Tombak panjang tiba-tiba menembus kedua lengan Raja Gunung Salju, lalu menusuk alisnya. Boom! Raja Gunung Salju membeku di tempatnya. Wajah manusia menjadi lebih berwibawa dari sebelumnya. Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan meninggal begitu saja. Pria paruh baya memandang Raja Gunung Salju dan berkata sambil tersenyum, "Melampaui ruang waktu. Apakah memang hebat?" "Tidak, itu baru permulaan." Raja Gunung Salju menatap gerbang batu itu, matanya penuh kebingungan.
Hasil dan pelatihannya selama jutaan tahun dan El Kangsung musnah begitu saja. Hasil kultivasiku sendiri selama ribuan tahun, di mata orang lain, hanyalah pemula. Raja Gunung Salju melihat gerbang batu itu, tubuh dan jiwa menjadi semakin ilusi. Matilah. Di arena, sangat sunyi. Raja Gunung Salju yang tak terkalahkan ini benar-benar mati. Wandi tampak muram, meskipun dia dan Raja Gunung Salju juga bermusuhan. Melihat pihak lawan mati di sini seperti ini, mau tak mau hatinya merasa sedikit emosional. Pada saat ini, Mile tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, lalu meraihnya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh ke tangannya. Ini adalah cincin penyimpanan Raja Gunung Salju. Dia melirik cincin penyimpanan, lalu menyimpan cincin penyimpanan dengan tenang. Semua orang. Pada saat ini, orang suci mengetahui nasib di belakang tiba-tiba menunjuk Mile dan berkata, "Dia membunuh orangmu, kenapa kamu tidak membuat kekacauan?" Pria paruh baya itu melirik Mile, tersenyum dan berkata, "Apa kamu tahu kenapa aku berani membunuh Raja Gunung Salju? Karena dia tidak bisa membunuh rakyat kami." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile dan berkata, "Apa kamu tahu kenapa aku tidak membunuh saudaramu ini? Karena dia mampu membunuh orang-orang kami. Maka dia juga mungkin bisa membunuhku. Awalnya tidak ada kebencian yang mendalam, kenapa aku harus membunuh saudara kecil ini?" Bicara tentang ini, dia tersenyum tipis. "Sebenarnya, dunia kritis tahu kami sangat ramah. Tentu saja, premisnya adalah kamu memiliki kekuatan yang cukup. Semua orang bersambung."